sekali lagi yang paling meriah. Hari Santri 2024 menyambut beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada di Hari Santri Nasional ini meriah sekali untuk upacara Hari Santri tingkat Kabupaten Bandung Barat. Pak Cucu, di Hari Santri Nasional ini apa yang Anda sampaikan? Saya pribadi ini saya sangat antusias Ya. ke Hari Santri Nasional Ya. untuk Alhamdulillah di Hari Santri ini para santri dari Kabupaten Bandung Barat pada datang semua, pada hadir, Ya. dan semoga kita semua yang ikut melaksanakan Hari Santri ini semoga diberikan pahala yang berlipat ganda Amin. untuk menjunjung tinggi agama Islam. Amin, amin. Itu aja mungkin Oke, dari oke. saya. Oke, terima kasih Pak Cucu ya. Sama-sama. Oke. Oke, sukses. Oke, sukses. Oke, guys, ke kantor lagi ya. Oke, ini Hari Santri, guys, Hari Santri Nasional. Oke. Oke. Selamat Hari Santri Nasional 2024. Oke, guys, kita kembali ke kantor. Oke guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat seputar Hari Santri Nasional 2024. Kita tetap mempersembahkan Hari Santri ini untuk Indonesia, karena bagaimanapun juga santri-santri membawa Indonesia menuju ke arah kemerdekaan. Tanpa santri-santri, para kiai Indonesia akan maju dan terus berkembang. Indonesia maju untuk santri-santri Indonesia. Oke, dari lapangan Plaza Mekarsari, Jurnal Latif Channel mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju jalan yang begitu mudun, dan begitulah kehidupan guys. Ada nanjak, ada mudun. Iya betul, filosofi. Jadi lamun mudun, orang kudu atoh. Apakah nanya, cek sikabayan kan gitu. Oke, di Hari Santri ini bagaimana pendapat Bapak? Alhamdulillah antusias sekali. Antusias sekali. Hari Santri ya. Ini adalah mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Iya. NKRI harga mati. Harga mati, dan santri membawa kontribusi buat Indonesia Buat ya. negara Indonesia. Luar biasa. Dari santri untuk santri untuk Indonesia. NKRI Siap. harga mati. Oke, siap. Mau kemana langsung sekarang? Mau istighosah? Oh, oke. Ya. Istiqosah, oke. Ya. Siap, lanjutkan. Siap. Oke. Oke, Bos. Lanjutkan, Bos. Ke kantor, Bos. Oke. Pak Latif ini, saya ingat nih waktu dulu ya. Iya. Pak Latif ini saya lagi kecil itu masuk pesantren. Oh, pesantren. Apa kesan zaman waktu kecil pesantren sampai bertahun-tahun? Iya. Sampai saat ini. Iya Pak Cucu, ini kan di Hari Santri Nasional kita 2024, kita melaksanakan upacara barusan. Dan saya ingat waktu kecil itu orang tua saya, karena memang guru agama ya, Ustadz guru SD agama. Jadi saya di waktu masuk SD itu selain sekolah dasar pagi-paginya, terus siangnya sekolah agama, malamnya pesantren. Jadi itu masih di Cianjur ya? Masih di Cianjur. Wah, itu saya di pelosok dari kota Cianjur itu sekitar 10 kilo lah dari kota pedesaan. Saya di pedesaan. Itu yang namanya berkesan memang Pak Cucu jadi santri waktu kecil itu. Kobong. Wah, waktu zaman Pak Kadis, Bu Kadis. Waktu zaman dulu mah kobong teh tidak seperti sekarang modern. Iya, dulu mah enak. Suluh Kalau di kebon. Terus dahareun ge kadang-kadang mau ajunya. Paling mohon maaf Pak Kiai saya juga mengalami yang paling makanan tuh singkong, talas. paling
kayak gitulah. Ya, itu kan waktu itu ajengan itu kalau di Cianjur itu kiai itu ya. Itu ada balong ikan kayak gitu. Terus ada kebun-kebun di belakangnya. Zaman dulu itu kalau ingat balong tuh Bogo itu digurusuk ya, dibelem. Enak ya. Kalau di Cianjur mah kulah. Kalau di Bandung Barat mah di Padarang balong, Tasik balong. Nah ingat waktu dulu tuh zamannya kita pesantren waktu kecil itu memang dulu tuh ada dasar agama tuh kuat sekali. Jadi sekarang itu dasar agama itu harus kuat. Jadi anak-anak disekolahkan paginya di sekolah nasional, siangnya di sekolah agama kita Pak. Sampai sore. Malamnya kita langsung ke pesantren Pak sampai subuh itu. Apa kesan untuk waktu zaman itu kan masih kecil ya, masih mungkin kelas SD, SMP lah, SD. Punya harapan untuk ke depan di dalam pesantren itu kan ada wejangan atau arahan dari Pak Kiainya atau pengajar di situ. Iya. Waktu itu kan saya tidak terbayang akan rumah di Bandung Barat, kerja di PU, tidak ada niatan ke sana. Pokoknya mah kita mah bertujuan menggali ilmu agama aja. Jadi kita kelaran pagi-pagi sampai malam. Memang beda antara kultur zaman dulu serba kurang dengan sekarang itu. Memang ada itulah maknanya pesantren itu. Jadi ada bahasan-bahasan dari Pak Ajengan atau dari Pak Ustadznya yang mengajar Pak Latif waktu itu. Nah sekarang itu hasilnya mungkin sekarang ya kita tidak terbawa dengan arus yang kurang baik lah. Nah itu hikmahnya itu aja. Kalau kita memegang teguh di dalam keislaman itu kita sesama manusia saling menyapa atau saling bersilaturahmi. Itu silaturahmi itu besar Pak. Iya. Walaupun saya tidak tamat pesantren itu sampai SMP lah, SMA saya juga disekolahkan di sekolah agama, sekolah menengah agama Islam Al-Tanah di Kaum Masjid Agung terkenal di Cianjur itu. Memang Cianjur kan terkenal dengan kota santri. Nah waktu itu memang ada dasar Pak. Ketika kita pesantren ilmu agama itu kita tahu haram, halal, haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tidak boleh dan sebagainya. Jadi minimal punya dasar lah. Kalau kita terjun ke masyarakat, ke lapangan minimal kita tahu dasar beretika, berakhlak yang baik kayak gitu. Itulah. Walaupun tidak jadi kiai, minimal bisa alif batasan lah kira-kira begitu. Atau bisa menghargai sesama. Itu yang penting mah ada etika. Berakhlak itu yang penting mah. Tata krama. Makanya saya tuh khawatir dengan anak-anak zaman sekarang kayak itu ya, apa yang dinamakan bahasanya itu udah ada. Ya kebun binatang kan sudah ini. Apalagi begitu anak lahir orang tuanya sudah menyiapkan HP, gadget, biar anteng katanya. Ada gitu. Sampai tetangga saya itu sampai teleng, karena kan, itu main HP kecil dari sinar dan tidak dididik agama lagi, tidak dididik agama, terus guncangan terus. Bertubi-tubi ya. Apa ini sekarang nih yang terakhir? Apa kesan Bapak untuk orang tua sekarang ke anak-anaknya untuk masa depan nanti? Walaupun kesan-kesannya orang tua tidak bisa ngaji, tidak punya dasar-dasar agama, tetapi berikan orang tua itu ke pesantren atau ke sekolah agama. Didik dengan agama, bagaimanapun masa depan kita ke depan itu bukan masa depan yang baik, tetapi masa depan yang penuh tantangan. Jadi agama itu perlu sebagai benteng dasar di dalam keseharian. Silakan untuk ke pesantren, dan sekarang juga pesantren kan ada yang bisa sejajar dengan SMA, perguruan tinggi dan ada privat. Ada. Nah saya mohon kalaupun orang tua tidak bisa mengaji, ya orang anaknya tolonglah berikan apakah privat, guru les atau di pesantren kan. Sekarang gini Pak. Sekarang kan di tempat-tempat di daerah-daerah kecil itu banyak Pak Ustadz. Nah, disitulah coba orang tua bisa
menyalurkan atau keinginan anaknya seperti mengirimkan apa, hanya. mengirimkan. Iya. Penting sekali Pak Cucu ini, apalagi di Hari Santri Nasional ini, saya mengajak kepada orang-orang tua sekalian, saya juga orang tua yang akan jadi calon cucu. Kedepannya memang dasar agama itu penting Pak. Santri itu juga, kita sebagai mantan santri waktu kecil, walaupun Tidak dulu sampai Pak, ke puncak gitu ya. hanya tahu bahasa ngaliwatnya, kastrologi, dan Pak Cucu, santri dulu dengan santri sekarang beda. Beda. Pak. Dulu saya mengalami bunuh Pak. Betul, Karena apa? betul. Karena kondisi airnya, Ya, sanitasinya kotor, terus kobong-kobongnya juga Tempatnya yang kotor. Sekarang udah baik Ya, Pak. betul. Makanya sekarang saya menghimbau santri-santri ini, hayu dengan santri modern. Sekarang tidak ada lagi yang namanya santri buduk, yang sekarang itu sehat. Betul. Saya mengalami, bukan berarti saya ini, karena memang juga saya santri, saya Cianjur dekat Angnuh, di Warung Konang. Saya dari Munjul itu ke Angnuh itu dekat. Kalau bicara tentang Cianjur, saya kota santri, dan inilah jadi dasar agama Pak. Pramuka yang ikut, PKS ikut, terus Karang Taruna ikut, santri pernah ikut, jadi ada dasar lah buat kita. Ini. Sekarang kita ada di dinas nih. Iya. Di dinas PUTR. Iya. Di sini banyak Pak Ustadz. Iya. Kalau diadakan di sini, Iya. diadakan sebulan sekali siraman. Tapi Ustadznya yang ada di dinas kita aja. Itu Iya, gimana iya. nih menurut Pak Latif? Bagus, setuju. Dan memang Pak Kepala Dinas itu setiap bulan ada rutinan pengajian. Dan kalau misalkan di dalam masih ada yang untuk ngaji, oke. Kalaupun misalkan tidak ada dan sibuk, bisa dari luar. Itulah. Barangkali itu Pak Cucu ya. Siap. Terima kasih, dan ini wawancara eksklusif ini di Hari Santri ini. Saya pernah dengan Pak Cucu juga pernah merasakan bagaimana jadi santri, Kehidupan di Kobong, waktu di ya. Kobong zaman dulu, tahun Iya. 80-an, worry Pak. Saya kelahiran 70, 80 baru sekolah SD, dan jadi santri itu Betul. menyenangkan lah. Saya pernah juga Pernah betul sekali. makan sampai sehari nggak makan, besoknya enggak. Nah, ini kan makan itu kan ngaliwat bersama, itu di dalam miru atau dalam wadah yang Wadah kastrol. rempel semua. Nggak ada pernah ketemu daging Pak, yang ada Wah, paling nggak apa ada sih? daging. Cobek-cobek cabe kayak gitu. Paling daun-daunan, paling mencuri-mencuri kalap-kalap. dari Kiai ya, sayuran dari Pak Betul, Kiai kan. betul. Tapi memang mohon maaf, walaupun Pak Kiai, Pak Ajengan sudah meninggal, saya doakan Pak Kiai, Pak Ustaz saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga. Dan mohon maaf waktu itu santri-santri itu nakal lah. Ada bedegong ya. Nah, tapi nggak apa-apa kan, Ajengan juga mengikhlaskan. Udah Pak Cucu, terima kasih. Sama-sama. Siap. Oke, kita akhiri saja. Semoga bermanfaat, walaupun ada kata-kata yang ini, mohon maaf saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Cucu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.